Halo, kali ini gue bikin video pas siang ya, jadi mohon maaf kalau ada suara yang berisik. Jadi Baim Wong kemarin itu sempat terkena kasus yang dia marah-marah sama bapak-bapak yang ngikutin dia. Gue jujur nggak terlalu ngikutin, tapi gue pengen ngasih pendapat gue secara pendapat aja, jadi nggak ada riset sama sekali. Kronologinya adalah Baim Wong kan sempat bikin video waktu itu, entah jalan-jalan atau gimana, terus dia tuh diikutin sama seorang bapak-bapak lah ya, naik motor. Setelah berhenti, bapak-bapaknya itu ditanyain dong sama Baim, sama Kak Baim, kenapa Pak kok ngikutin saya? Dan bapaknya bilang katanya dia mau nawarin jualannya. Ya, intinya itulah pokoknya. Setelah video itu keluar, astaga, langsung banyak banget yang ngehujat Baim Wong. Bahkan namanya diganti dari Baim Wong jadi Baim Brong. Wow, keren emang netizen. Nah, gue sempat berkomentar di salah satu postingan di Instagram kalau gue nggak salah. Gue bilang kalau satu kesalahan bisa melupakan segala kebaikan yang kita lakukan. Ya sama seperti kasusnya Baim Wong ini. Dia kan udah banyak ngebantu orang, dia banyak nolong orang, tapi ketika ada satu kesalahan, kebaikannya itu seakan hilang semua. Dan banyak orang yang bilang atau balesin komen gue dengan bilang, lah, bantu orang kok divideoin. Menurut gua maupun divideoin atau nggak divideoin itu tetap sama aja. Yang namanya kebaikan, keikhlasan itu datangnya dari hati. Kalau lu mau dapet sisi positif atau negatifnya, yaitu tergantung kita masing-masing. Kita ngelihatnya sebagai motivasi atau sebagai ajang untuk pamer. Kalau kita ngelihatnya sebagai motivasi agar kita bisa lebih baik, agar kita bisa seperti Baim Wong, kita bisa bantu orang, ya itu jadi hal yang bagus. Tapi ketika kita ngelihat itu sebagai ajang untuk pamer, iya, ya itu hak masing-masing sih. Tapi ya menurut gue jadi nggak fair gitu loh. Nah sekarang lanjut ke pendapat gue. Siapakah yang salah? Bapak-bapak yang ngikutin Baim Brong atau Baim Brong yang marahin bapak-bapak itu? Menurut gue kedua-duanya salah. Kita bahas dari Baim Wongnya dulu ya. Kenapa Baim Wong salah? Karena ya dia tidak sopan. Karena itu orang tua, kalaupun memang maunya menolak, ya udah ditolak aja dengan baik gitu loh. Tapi gue ada sisi lain dari perbuatan yang dilakuin sama Baim Wong. Sisi yang pertama adalah ya sebenarnya nggak sopan dengan menolak keras seperti itu. Kalaupun bisa ya ditolaknya kan harusnya dengan baik-baik. Tapi di sisi yang lain, gue melihat itu sebuah kewajaran. Karena ya siapa sih yang nggak marah sama orang diikutin gitu kan? Masa lu mau sih diikutin orang waktu lagi enak-enak jalan? Kalau lu di luar negeri terus lu ngikutin orang, terus lu dilaporin, lu bisa ditangkap polisi, men. Serius, gua nggak bercanda ya. Tapi ini serius, kalau lu di luar negeri, lu ngikutin orang dan orang itu nggak kenal sama lu, atau lu kenal orang itu secara sepihak, dan lu dilaporin karena lu ngikutin dia, lu bisa dipenjara, men. Kalau dari bapak yang ngikutin Baim Wong ini, menurut gua dia juga salah. Kenapa? Karena ya dia ngikutin orang yang nggak kenal sama dia gitu loh. Kalau memang mau minta bantuan, bapaknya kan pakai motor, ya kalau bisa dikejar aja, disamping-sampingin, langsung dipanggil Mas Baim atau siapa. Dia kan naik motor kan, jadi bisa disamping-sampingan gitu loh. Maksudnya langsung ngobrol aja gitu loh, nggak usah diikutin terus. Jadi kayaknya kayak penguntit anjing. Gue sih serem ya. Kalau gue jadi Baim Wong juga pasti juga yang merasa nggak enak lah. Siapa sih yang mau diikutin sama stranger kan? Kalau dari sisi siapa yang salah, semuanya sama-sama salah. Dari bapaknya yang ngikutin orang yang gak kenal sama dia, dari Baim Wong yang menurut gue dia harusnya lebih kalem dalam menghadapi orang tua. Intinya semuanya punya kesalahannya masing-masing dalam kasus ini. Dan menurut gue nggak adil kalau kita menyalahkan satu doang gitu loh. Nah tapi banyak orang yang ngatain Baim Wong kalau dia itu kan tadi ria, dia pamer. Si bapak yang tadi dikatain oleh Baim Wong, dimarahin dengan cara yang tidak sopan, itu akhirnya ditolong sama, kalau nggak salah ada pengusaha, gue lupa namanya. Terus ada juga Nikita Mirzani juga yang menolong bapak ini. Nah Nikita Mirzani dan juga pengusaha yang menolong bapak ini, bapak siapa sih namanya? Gue lupa. Pokoknya orang yang bantu bapak ini itu juga memvideokan pada saat mereka membantu bapak ini. Dan di komennya gue gak nemu tuh yang namanya bantu orang kok divideoin. Nggak ada. Jadi menurut gue orang yang bilang bantu kok pamer, bantu kok ria, ya menurut gua orang yang memang sudah benci aja sih. Menurut gua kalau lu sudah benci sama orang, apapun yang orang itu lakuin, meskipun itu hal yang baik pun, itu bisa salah di mata lu. Jadi intinya keduanya sama-sama salah. Kalau bisa sih diselesaikan secara kekeluargaan aja, nggak usah dibuat drama-drama. Ya itu aja video dari gua. Terima kasih yang udah nonton dan sampai jumpa. Bye.
Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Ada yang nonton nggak ya video gue ya?